Selamat sore. Sore, Pak. Ya, kita mulai lagi kuliah kita. Tadi di grup saya sudah umumkan bahwa mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka Mandiri, Merdeka Belajar Mandiri, tidak diperkenankan untuk mengikuti kuliah saya, baik genetika maupun perancangan percobaan maupun statistika. Kenapa? Karena pada prinsipnya mata kuliah ini adalah offline. Jadi nggak mungkin dia di Surabaya sekaligus mengikuti perkuliahan di Medan. Hanya karena kesehatan saya kurang mantap, maka ini menjadi online. Jadi sekali lagi adik-adik yang ikut PMMB, segera keluar dari grup ini, bahwa nanti kalian memperoleh nilai dari PMM itu nanti bisa dikonversi. Ke mata kuliah mana yang akan dikonversi, itu nanti bisa didiskusikan dengan Kapolri. Kadang dapat nilai A di sana mungkin bisa dikonversi ke mata kuliah tertentu nilai A juga. Oke. Baik. Kita lanjutkan ke bab 2 dalam buku Dasar-dasar pewarisan Mendel. Dasar-dasar pewarisan Mendel. Di dalam buku itu di bab 2 halaman 26. Halaman 26. Gregory Mendel ini adalah seorang pastor. Dia menemukan adanya keteraturan dalam pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Dia seorang pastor. Mungkin dia terinspirasi pada cerita di Alkitab. Nanti kalian bisa baca di Kejadian. Bagi yang beragama Kristen ya, bagi yang beragama Muslim, ya anggap aja ini hanya untuk ayat Alkitab ini, anggap ini hanya untuk orang Kristen saja ya. Ini adalah cerita di Alkitab tentang penurunan sifat-sifat. Bagaimana seorang hamba Yakub mengawinkan domba dengan warna tertentu sehingga dihasilkan warna tertentu, dan itu kemudian maksudnya loreng tertentu, dan itu kemudian menjadi milik si Yakub ini, dan dia kemudian kaya raya. Itulah catatan genetik pertama tertua seluruh dunia. Tertulis dalam Kejadian ini bagaimana Yakub seorang hamba memilih induk jantan dan induk betina supaya keturunannya berbelang tertentu sesuai dengan janji tuannya Laban. Kalau warna belang seperti ini itu adalah milikmu. Karena Laban melihat bahwa itu sangat jarang terjadi. Tapi kemudian cerdiknya si Yakub, dia pilih induk betina jantan, lalu dihasilkanlah turunan tertentu, dan itu banyak. Dan kemudian si Yakub menjadi kaya, dan kemudian Yakub menjadi
menantu dari Laban. Bukan si Laban dari Humbang ya, bukan si Laban dari Humbang. Karena bagi yang Kristen silakan baca di Alkitab. Kejadian 31, 24, dan 29. Mungkin Gregory Mendel sebagai pastor itu terinspirasi dari cerita Yakub dan Laban ini. Yakub kemudian kaya raya dan menjadi menantu dari Laban itu. Nah, dia kemudian melakukan penelitian dan publikasinya diterbitkan pada tahun 1866. Saking kagumnya saya waktu saya kuliah di Jerman, saya beli publikasinya ini, yang reprint, ya, reprint asli. Di situ kata-kata genetika pertama sekali muncul, kata-kata gen, dan itu terbit 1866. Sekitar 40 tahun, publikasi ini hanya tersimpan di perpustakaan. Tidak ada yang menggubris. Barulah sekitar awal tahun 1900, publikasi itu ditemukan kembali oleh ahli-ahli botani, biologi dari Belanda. Dan kemudian dipublikasikan kembali, republikasi. Dan jadilah apa yang disebut dengan hukum Mendel. Dan hukum Mendel itu ada dua, hukum Mendel 1 dan 2, nanti kita pelajari. Nah, hebatnya adalah publikasi Mendel ini, hukum Mendel inilah yang pertama sekali menerangkan bahwa genetika itu merupakan genetika kuantitatif, artinya dapat dihitung. Penurunannya dapat dihitung. Berapa peluangnya terjadi genetik ini dapat dihitung. Jadi publikasi dari Mendel inilah pertama sekali ditemukan genetika kuantitatif. Itu sebabnya Mendel ini disebut sebagai bapak genetika modern. Kalau sebelum Mendel itu belum ditemukan kuantifikasi dari pewarisan sifat-sifat. Setelah hukum Mendel itu barulah ditemukan, artinya hukum Mendel itulah yang menemukan pewarisan sifat-sifat secara kuantitatif, ada angka-angkanya. Nah, di dalam buku ada beberapa istilah sebelum kita lanjutkan yang perlu kalian kuasai sejak awal ini. Istilah-istilah itu ada di halaman 28. Halaman 28. Halaman 28. Alele atau alel. Ini salah satu bentuk mutasi yang mungkin terjadi dari suatu gen tertentu. Lokus. Lokus adalah tempat tertentu pada kromosom yang diduduki oleh satu alel dari suatu sifat. Itu lokus, tempat alel. Genotipa, susunan genetik, konstitusi genetik, atau semua gen dalam satu individu. Jadi semua gen, genotipe namanya. Tapi kadang-kadang kita hanya melihat satu genotip, satu gen saja, misalnya gen A yang heterozigot A dominan A resesif. Jadi alelnya A dominan ini
yang pasangannya A resesif. Jadi A dominan disimbolkan dengan huruf besar, resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Itu kan itu genotipe, konstitusi genetik. Tidak harus ditentukan apa gen-gennya. Pokoknya keseluruhan gen dari individu itu disebut genotipe. Nah, boleh juga didefinisikan genotipe A dominan A resesif. Jadi dilihat hanya satu gen saja yang terdiri dari dua alel, yaitu alel A dominan dan alel A resesif. Fenotipe. Apa itu fenotipe? Penampakan luar dari suatu individu. Penampakan luar. Jadi kalau tadi genotipenya misalnya A dominan A resesif, nah fenotipenya apa? Penampakan luarnya apa? Misalnya ketahanan terhadap karat. A dominan A resesif itu tahan terhadap karat. Itu fenotipe. Apalagi fenotipe misalnya tinggi tanaman, lebar daun, panjang daun, produksi. Semua karakter-karakter yang terukur langsung maupun secara kimiawi itu disebut fenotipe. Saya jumlah kimia kan nggak kelihatan dia ada di dalam daun. Nah, kalau itu diukur misalnya 2 ml per sentimeter kuadrat, 2 ml per daun, itu adalah fenotipe setelah diukur. Dan ini fenotipe ini merupakan kombinasi pengaruh dari genotipe dan lingkungan. Jadi itu yang disebut nanti adalah ekspresi genotipe. Jadi tidak semata-mata karena pengaruh genotipe, tapi untuk karakter-karakter tertentu, interaksi ini merupakan interaksi dari genotipe dan lingkungan. Nanti kita akan lihat pada satu bab tertentu apa yang dimaksud dengan ekspresi genotipe. Ya. Kemudian dominan. Nah, hasil gen fungsional. Hasil gen fungsional. Tadi kita katakan bahwa ada A dominan, A resesif. Nah, inilah yang dominan itu A. Disimbolkan dengan A besar. Dia menutupi pengaruh dari resesif alel mutan ini. A huruf kecil ini. Nanti lebih jelas nanti ya. Nah, resesif, alel dari gen yang tidak menghasilkan hasil yang berfungsi. Jadi ditutupi oleh alel yang dominan itu. Pengaruh dari alel A resesif ini ditutupi oleh pengaruh alel A dominan. Jadi nggak kelihatan. Pada hubungan dominan resesif yang penuh. Nanti lebih jelas lagi kita akan lihat. Apa dominan penuh, apa dominan tak penuh. Kemudian homozigot. Keadaan di mana dua alel sama. Contoh, homozigot A dominan ini. Ini homozigot dominan. Homozigot, homo, sama. Ini homozigot resesif.
homo, sama. Cuman yang samanya apa? Alel resesif. Ini yang samanya adalah alel dominan. Kemudian heterozigot. Keadaan di mana dua alel berbeda pada gen yang sama. Ini heterozigot. Hetero berbeda. Jadi alel A dominan, alel A resesif. Hetero berbeda. Kalau sama dia homo tadi. Kalau dominan sama, homozigot dominan. Kalau resesifnya sama, homozigot resesif. Ini berbeda, maka disebut heterozigot. Kemudian F1. F1 ini, F itu adalah sebenarnya kependekan dari filial. Generasi pertama dari persilangan antara individu kedua. Generasi pertama dari persilangan antara individu kedua. Tetua A disilangkan dengan tetua B, hasil turunan disebut generasi pertama. Jadi F, filial pertama. Dengan demikian, F2 adalah generasi kedua, itu turunan dari F1. Kemudian F3, ya berarti turunan dari F2, generasi ketiga. Jadi angka 1, 2 itu, dan seterusnya itu menunjukkan generasi keberapa dia. F1 generasi pertama dari persilangan antar individu tetua. F2 adalah generasi kedua, atau keturunan dari F1. Nah, 11 adalah persilangan resiprok. Persilangan antar individu, dua individu. Masing-masing digunakan baik sebagai induk jantan maupun betina. Nanti pada satu kuliah kita akan berikan contoh resiprok, ya, resiprok, persilangan pindah silang karena resiprok. Ya. Dan di pemulihan tanaman nanti kalau kalian belajar pemulihan tanaman, kalian akan belajar tentang mengapa perlu persilangan resiprok. Jadi persilangan antar dua individu, di mana individu itu masing-masing berfungsi sebagai induk jantan maupun betina. Jadi pada satu persilangan, si tanaman A berfungsi sebagai betina, pada satu persilangan kedua, si tanaman A berfungsi sebagai jantan. Jadi rubah dia. Tentu ini hanya mungkin terjadi pada tanaman yang biseksual. Ya, yang biseksual. Yang ke-12 adalah uji silang, test cross. Persilangan suatu genotipe dengan homozigot resesif. Baik, kita masuk ke hukum Mendel pertama. Kita masuk ke halaman 29 dan seterusnya. Alel memisah. Memisah itu dalam bahasa Inggris, kalau kita bahasa Indonesia, segregasi. Kita ikuti istilah ini, sehingga hukum ini nanti disebut hukum segregasi Mendel sebagai hukum yang pertama.
Jadi bunyinya adalah alel memisah bersegregasi satu dari yang lain. Jadi alel memisah dari satu dari yang lain selama pembentukan gamet. Berarti kan ini gametogenesis, meiosis yang sudah kita pelajari itu. Dan diwariskan secara acak ke dalam gamet-gamet yang sama jumlahnya. Jadi pada kuliah yang lalu kita sudah pelajari meiosis. Pada proses meiosis sel sel tubuh, sel somatik membelah, ya, melalui mengalami proses meiosis, satu sel menghasilkan 4 sel anak. 4 sel anak, dan setiap sel anak itu mengandung satu genom haploid. Jadi diwariskan secara acak ke dalam gamet yang sama jumlahnya. Jadi setiap alel itu, setiap gamet itu memiliki jumlah kromosom yang sama, yaitu haploid N. Jadi saya berharap kalian sudah mempelajari, mengingatnya, tetap mengingatnya, sudah mempelajari. Itulah hukum Mendel, hukum segregasi Mendel. Disebut juga hukum Mendel pertama. Bagaimana hukum itu diperoleh? Itu diperoleh dari percobaan. Percobaannya seperti dijelaskan pada halaman 30. Halaman 30. Di buku itu di halaman 30 simbol digunakan adalah W. Saya lebih cenderung menggunakan A simbolnya. Kenapa? Huruf W itu kadang kalau kita tulis tangan sulit kita bedakan mana huruf kecil dan mana huruf besar. Padahal itu sangat penting. Mana yang dominan alelnya, mana yang alel resesif. Oleh karena itu, kalian di dalam buku itu harus cermat, ya, harus cermat.